podcast Kece Pemilu, Kita Cerita Pemilu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Nah, Sobat Bawaslu, seperti yang kita ketahui bahwasannya podcast Kece Pemilu ini merupakan usungan dari Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam rangka memberikan informasi dan juga edukasi pada masyarakat Bengkulu mengenai kepemiluan. Nah, Kece Pemilu sendiri ini bukan merupakan singkatan, tapi berasal dari asal-usul kata Bengkulu sendiri, yakni kece, yang berarti berbicara. Atau kita akan berbicara banyak hal mengenai kepemiluan yang hari ini kita akan bahas lengkapnya bersama dengan narasumber yang luar biasa sudah hadir di sebelah saya, yakni Ibu Fonika Thoib, perwakilan dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mbak Lala. Saya biasa manggilnya Bunda ya, jadi agak kaku kalau manggil Ibu. Bunda, gimana kabarnya hari ini, Bunda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bisa ketemu Lala di sini ya. Alhamdulillah. Ini kan pink-pink ya, Bunda. Iya, corona sama aja ya. Bunda, ini rasa hati. Udah hati dong. Ya. Bunda, ini kan kalau kita berbicara mengenai pemilu ya, akan dilaksanakan ini serentak di tahun 2024. Iya. Tentunya yang sangat dikhawatirkan nanti akan banyak hoax yang terjadi atau muncul. Itu menjadi tantangan besar nih bagi penyelenggara dan juga bagi masyarakat. Karena Bunda, ini kalau kita lihat di tahun 2019 lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan terdapat sebanyak 3.356 hoax yang tersebar pada bulan Agustus 2018 hingga 30 September 2019. Artinya itu semakin meningkat tuh kasus pemilu kepala daerah dan pemilu presiden, wakil presiden gitu ya, pemilu legislatif ya. Artinya kan semakin meningkat tuh perannya untuk kasus ini di setiap tahunnya, dan 60% penyelenggara ini juga saat ini dikhawatirkan juga terkena dampak dari hoax itu sendiri. Bunda sendiri kalau melihat fenomena untuk pemilu tahun 2024 nantinya, jika kita kaitkan dengan tren hoax saat ini, kondisi seperti apa kalau untuk di Bengkulu, Bunda? Ya, Mbak Ada, jadi kita ini kan saat ini kan posisinya memang semua orang masyarakat Indonesia, termasuk warga Bengkulu ini kan bagian dari pengguna digital aktif, ya. Semua orang, bahkan satu orang lebih dari satu Android misalnya dia pegang, atau lebih dari satu nomor WhatsApp, sehingga artinya jumlah pengguna media sosial kita itu lebih besar dari jumlah penduduk. Nah, sementara dalam kondisi kita pada situasi memang sudah teknologi informasi sudah berkembang luar biasa. Kemudian tentu karena perkembangan teknologi ini sebuah keniscayaan kita harus ikuti. Lalu kemudian berbarengan informasi yang luar biasa kita terima setiap hari dengan ragam macam-macam, mulai dari soal fashion, kemudian soal kuliner, kemudian wisata, sampai ke soal pemilu. Nah, artinya kita sebenarnya dihadirkan beragam informasi yang begitu banyak berlimpah. Tapi satu sisi sebenarnya kita sadari betul bahwa kita ini sebenarnya meskipun dalam kondisi sudah menerima perkembangan teknologi, tetapi sebenarnya kita tidak kemudian disiapkan menerima informasi, klasifikasi informasinya itu sesungguhnya seperti apa informasi yang terverifikasi, mana informasi yang boleh kita percaya, adopsi, mana informasi yang harusnya itu kita lewatkan, bahkan tidak kita aminkan. Nah, ini artinya posisi kita ini pada posisi era post-truth, di mana kita sudah pada posisi kebingungan mana sebenarnya informasi yang bisa kita adopsi atau kita aminkan, kita yakini, mana informasi yang harusnya kita teliti dan itu tidak kita aminkan. Nah, kita sudah pada posisi itu tentu harus lebih teliti, harus lebih waspada, harus lebih cermat. Nah, apalagi kaitannya misalnya dengan pemilu misalnya gitu, jadi artinya sebuah keniscayaan perkembangan teknologi ini hendaknya harusnya kemudian kita dibarengi dengan kemampuan atau kecakapan dalam menerima informasi, memilah informasi. Karena tadi informasinya itu begitu banyak dan cepat gitu. Komunikasi kan tinggi. Ketika sampai informasi satu, kemudian dibarengi dengan informasi lain tuh tidak ada jeda waktu gitu. Hampir tidak ada jeda waktu. Kalau dulu misalnya kita bangun mungkin kita cari air putih.
kita mau minum dulu karena itu dari sisi kesehatan, karena kita udah istirahat tidur sekian jam. Tapi sekarang yang kita cari handphone. Kalau handphone misalnya mestinya kan dijauhkan dari tempat tidur, tapi faktanya ternyata handphone itu kita letakkan di berbarengan dengan kita tidur. Bahkan itu padahal itu dari sisi kesehatan itu banyak hal yang mestinya juga harus kita literasi diri supaya artinya kita menggunakan media digital ini meminimalisir dampak negatif dari sisi mana. Oke Bunda, nah kalau kita lihat tadi berbagai pemberitaan yang mungkin masuknya secara cepat gitu ya, informasi digital pada masyarakat saat ini juga ini kaitannya tadi sempat disinggung dengan literasi Bunda. Karena artinya masyarakat itu harus memiliki kecakapan atau literasi yang baik ya ketika memfilter mana informasi yang ini hoax nih. Bukan yang seperti itu. Kalau untuk di Bengkulu, kondisi literasi masyarakat itu gimana saat ini? Ya, data jadi kan antara perkembangan teknologi dengan kesiapan kita mengoperasikan teknologi, menerima informasi ini gapnya terlalu jauh. Jadi artinya kesenjangan ini di mana kita satu sisi sudah bisa mengoperasikan menggunakan teknologi, mendapat informasi dengan yang berlimpah, dengan ragam informasi yang bermacam-macam, termasuk misalnya informasi soal pemilu karena kita menjelang 14 Februari 2024 ya, kita akan memilih gitu ya. Wakil rakyat. Nah, tetapi sebenarnya kita tingkat literasi kita itu masih sedikit lah. Jadi artinya antara kalau data kalau nggak salah tidak lebih dari 20%. Nah, artinya kesiapan masyarakat untuk sebenarnya punya kecakapan atau kemampuan meliterasi diri itu masih sangat rendah. Nah, masih sangat rendah ini karena kenapa? Karena memang antara misalnya apalagi dikaitkan dengan COVID misalnya 2020, 2021 kita semua kemudian yang gagap teknologi dipaksa untuk bisa menggunakan teknologi mulai dari bekerja, berdagang, berbelanja, belajar. Nah, itu kemudian tapi kita kemudian tidak dibarengi sebenarnya literasi media atau literasi digital bagaimana sebenarnya menggunakan menerima informasi yang bijak, mengakses, menerima, mendesain, kemudian membuat pesan atau berbagi pesan itu sesungguhnya seperti apa. Kemudian bisa menerima pesan yang terverifikasi, sumbernya misalnya kredibel, yang bicara memang benar orangnya. Nah, ini juga kita tidak dibekali itu. Nah, hanya sedikit kelompok masyarakat yang kemudian mendapatkan akses peningkatan literasi digital pada dirinya. Rendah literasi digital ini tidak hanya kepada masyarakat secara umum, tapi juga kepada masyarakat yang pendidikannya tinggi, kemudian status sosialnya juga baik, itu literasinya belum tentu kemudian semuanya ikut terserang. Ikut terserang juga kalau bicara misalnya informasi palsu atau hoax. Jadi artinya bicara sambungan dengan kondisi kita di zaman era teknologi 4.0 besok misalnya kita akan ke fase 5.0 misalnya itu kita tidak dibarengi dengan kesiapan, kecakapan meliterasi diri, menerima informasi yang benar. Nah kalau untuk literasi saat ini kan sudah hadir di masyarakat kita Indonesia. Mungkin boleh sedikit diberikan gambaran mengenai Mavindo ini sebenarnya perannya itu lebih fokus kemana saat ini Bunda? Ya, jadi berkaitan dengan perkembangan tadi pembicaraan kita sejak awal, Mbak. Jadi kita di tengah era post-truth, di mana kita pada kekacauan informasi sudah sulit membedakan siapa yang jadi produsen, siapa yang jadi konsumen, siapa yang menjadi penyebar, gitu. Kita bagian dari itu. Lalu kemudian ternyata beriringan itu juga banyak informasi hoax yang hadir di tengah kita. Informasi hoax ini ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja, ada yang buzzer memang membuat ini setiap hari untuk mengacau dengan tujuan macam-macam, tujuan finansial kah, iseng kah, atau memang sengaja menyerang pihak-pihak tertentu misalnya. Nah, maka kemudian hadirlah satu organisasi namanya Masyarakat Anti Fitnah Indonesia yang disingkat Mavindo. Itu awalnya tahun 2015 itu adalah kelompok platform media Facebook. Nah, yang antara lain itu Mas Cek gitu ya. Nah, kemudian 2015 dulu awalnya itu forum
anti fitnah, hasut dan hoax. Jadi FAFHH. Nah, lalu kemudian 2016 November ini dikuatkan jadi sebuah organisasi resmi menjadi namanya Mafindo, kepanjangan dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Sehingga Mafindo itu resmi berdiri, namanya Mafindo itu 1 Desember 2016. Yang awalnya tadi adalah kelompok pengguna Facebook. Nah, tentu apa sih yang menjadi concernnya sesuai dengan judul namanya Masyarakat Anti Fitnah Indonesia adalah tentu memerangi, melawan informasi-informasi hoax yang berkembang di tengah masyarakat. Nah, Mafindo ini berdiri itu karena kegelisahan terhadap makin maraknya hoax di Indonesia, sehingga itu didirikan. Tentu visinya ingin menciptakan bagaimana sebenarnya masyarakat yang damai, kemudian tentram, kemudian menjaga keutuhan NKRI. Nah, upaya misinya apa? Misalnya mendorong supaya artinya kita ini berperan aktif semua untuk melawan hoax. Lalu kemudian juga melakukan misalnya berperan aktif dalam rangka melakukan literasi media dan literasi digital. Artinya bagaimana sebenarnya didorong masyarakat yang sekarang memang pada masa yang banyak menerima hoax untuk kemudian punya kemampuan kecakapan digital menerima informasi yang benar dan mampu memilah mana informasi yang tidak benar. Nah, itu artinya visi-misi yang yang dibawa oleh Mafindo. Nah, Mafindo ini Mbak Lala sampai hari ini sebenarnya sudah ada di 26 provinsi. Nah, 26 provinsi ini termasuk Bengkulu. Nah, Bengkulu sudah dideklarasikan 1 November 2022 kemarin ke provinsi 26. Nah, tentu dari 26 provinsi ini ada banyak aktivitas sudah dilakukan Mafindo Indonesia, termasuk Bengkulu. Nah, Bengkulu misalnya sudah melakukan literasi kepada guru SMA, SMP, lalu kemudian perempuan lansia, lalu kemudian kepada beberapa komunitas yang memang kita anggap, dan besok ini untuk menjelang pemilu kan kita ada sekolah kebangsaan, artinya khusus pada para pemilih pemula yang harus punya kepedulian terhadap proses demokrasi ini besok, lalu kemudian juga mengetahui mana informasi tentang pemilu yang harus mereka bagikan, mana informasi yang mereka ketahui ini tidak boleh dibagikan. Nah, artinya Mafindo ini concernnya memerangi hoax dan terus bekerja untuk melawan hoax, termasuk besok ini mencegah hoax tentang pemilu. Oke, nah ini kan pemilu ini tinggal setahun lagi ya Bunda, kalau untuk di 2023 ini fullnya. Nah, nanti kalau untuk pemilu saat ini apakah sudah banyak Bunda, maksudnya informasi-informasi yang ini sudah terlihat nih nantinya akan mengarah pada hoax pada pemilu? Saya kira kan sebenarnya karena kita ini bagian dari masyarakat yang memang punya keberpihakan ke salah satu peserta pemilu. Apakah peserta pemilu itu misalnya presiden atau partai politik atau kepala daerah. Nah, ada beberapa masih terasa hangat kelompok masyarakat yang memang polarisasi pemilu 2018, 2019, 2020 itu masih hangat. Misalnya kemarin, contohnya kita kan kemarin itu kan Juli melakukan literasi digital para kelompok lansia. Lansia ini kan orang-orang yang aktivis organisasi. Kebetulan kemarin kita pesertanya lebih kurang 60 ya. Nah, itu mereka itu masih sangat kental ketika bisa mengkritisi satu persoalan, misalnya kepala negara, presiden gitu ya. Nah, kemarin contohnya satu pembagian sertifikat di Bogor oleh presiden, lalu kemudian kan ternyata ini kan ada persoalan secara hukum, persoalan lain yang kemudian ini digoreng seolah-olah bahwa presiden membagikan sertifikat palsu, dan itu sebenarnya gerakan yang dilakukan menipu masyarakat. Siapa yang menggoreng ini? Kelompok lawan yang kemarin. Nah, ini apa kaitan dengan pemilu? Saya kira ternyata soal dukung-mendukung 2019 ini masih hangat sampai sekarang. Nah, kita mau setahun lagi
Artinya sebenarnya soal kemungkinan hoax tentang pemilu ini akan menghangat. Nah, apalagi sekarang ini kemarin sudah ditetapkan nih, Mbak Lala. Sudah ada 17 partai politik sebagai peserta pemilu yang akan kita pilih calon-calonnya besok misalnya. Ini udah harus siap-siap. Nah, artinya masyarakat menurut saya dengan tahapan pemilu yang sudah dimulai ini juga mesti hati-hati. Kan kalau misalnya kita banyak pihak lah, misalnya kalau tentang ini tiba-tiba muncul sesuatu atau pesan berantai yang sengaja diberikan, disampaikan oleh seseorang kepada kita melalui akun WhatsApp atau yang lain-lain, itu kalau misalnya kita merasa kok ini kayaknya kok nggak yakin ya, nah lebih baik pertama langkahnya harus tanyakan ke orang yang kita anggap mengerti. Kalau orang tua misalnya, kalau ada anak-anak mudanya, tanyakanlah ke anak muda. Atau misalnya kalau kita bergaul dengan penyelenggara pemilu, boleh kita tanya sama kita. Jadi kalau bicara soal hoax tentang pemilu itu sebenarnya akan banyak. Nah besok ini misalnya kalau misalnya kita pengalaman 2019, bagaimana misalnya kemudian mencoba misalnya kelompok-kelompok tertentu mengganggu soal legitimasi misalnya perolehan hasil pemilu misalnya, itu kan luar biasa. Si A yang sudah menang sementara hasil perhitungan misalnya belum selesai, ini sengaja dimunculkan ke tengah masyarakat melalui berbagai platform media sosial yang ada. Lalu kemudian itu apa dampaknya? Tentu akan membawa kemarahan oleh kelompok-kelompok yang dituju misalnya, atau yang tertuduh membawa emosional. Bahkan ada beberapa daerah orang bisa sampai berkelahi pakai senjata saat itu. Nah jadi artinya kalau bicara soal hoax tentang pemilu akan banyak muncul. Sambungan dari 2019 kemarin. Iya, sambungan dari 2019 masih hangat. Apalagi ini tambah. Jadi hawanya itu udah kita rasakan. Tapi kalau untuk dari Mbak Vino sendiri, Bunda, bagaimana caranya untuk mengedukasi, memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan hoax yang akan ada mungkin pada saat pemilu 2024 nanti? Nah, jadi saya kira ini ya, artinya hari ini kan kita hadir di podcastnya Bawaslu. Nah, memerangi hoax ini kan sebenarnya hoax ini kan sudah lama ada dari zaman dulu. Bahkan abad 17 misalnya, sebenarnya kan soal hoax ini sebenarnya sudah ada ya. Bahkan kalau misalnya kita kembalikan ke agama kita, zaman Nabi pun sebenarnya hoax ini sudah dibuat oleh dengan kepentingan tertentu. Nah, karena memang ini hoax ini sebuah persoalan besar yang sekarang memang kemudian sudah menjadi isu yang diperhatikan. Dulu kan tidak diperhatikan ya oleh beberapa, termasuk pemerintah sebenarnya. Bagaimana misalnya gerakan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia sejak COVID bisa melakukan Indonesia Cakap Digital misalnya, sampai sekarang melakukan berbagai bentuk literasi digital kepada siapa saja, kepada guru, aparat pemerintah pusat, aparat pemerintah daerah, kepala daerah gitu, anggota legislatif. Nah, termasuk misalnya para dosen misalnya. Nah, apa yang harus dilakukan dengan situasi kita, posisi pada era kita memang tiap hari disajikan dengan berbagai informasi hoax. Sebenarnya kita tahu informasi tentu ada yang benar ya, tapi artinya informasi hoax apa yang harus dilakukan? Pertama, tadi kan saya sudah sampaikan bahwa antara percepatan informasi dan perkembangan teknologi tidak seimbang dengan kesiapan literasi digital. Maka apa yang harus dilakukan? Harusnya adalah melakukan literasi digital kepada masyarakat, literasi media. Untuk apa? Untuk meningkatkan kecakapan, untuk memilah, untuk lebih kritis melihat sebuah informasi. Kritis itu artinya ketika kita merasa kok kayaknya kok kayaknya nggak masuk akal. Kira-kira kalau nggak masuk akal, udah jangan kita bagikan atau jangan kita beri informasi ke orang lain. Nah, pertama literasi digital. Literasi digital ini tentu tidak bisa sendiri. Dan saya kira Bawaslu harus misalnya sebagai penyelenggara pemilu itu harus berjejaring. Berjejaring ke siapa? Bisa masyarakat sipil, peserta pemilu, pemerintah, atau organisasi-organisasi kayak Mafindo juga bisa diajak bersama untuk penguatan literasi media dan literasi digital kepada masyarakat. Karena kalau untuk penguatan literasi kepada masyarakat ini memang harus ada kontribusi ya Bunda dari berbagai pihak, termasuk dari Mafindo juga bisa. Baik Bunda, kalau kita tadi berbicara mengenai hoax gitu ya Bunda ya, ada banyak mungkin hoax yang saat ini tuh berseliweran
di media sosial masyarakat. Sebenarnya ada berapa jenis sih benar hoax, karena macam-macam pemberitaannya berbeda-beda gitu. Oh ini kategorinya hoax juga, ini juga hoax. Itu berapa macam? Ya kalau di Mavindo itu kan ada diklasifikasi sebenarnya, ada beberapa jenis konten hoax, itu ada 7. Kalau nggak salah ada parodi, satir atau parodi itu memang informasi yang memang dibuat salah gitu ya. Terus kemudian ada misleading. Misleading ini kan sengaja dipelintir. Jadi memang informasi ini dipelintir untuk tujuan-tujuan tertentu. Artinya kalau misalnya kita nggak teliti, lalu kemudian kita mengiyakan. Karena sebenarnya itu adalah bagian dari hoax. Misleading. Lalu kemudian ada juga misalnya yang memang 100% itu sengaja dibuat. Ini kan buzzer, ini kan yang berkembang itu kalau musim pemilu, kalau nggak salah saya dulu bisa dapat informasi ada satu buzzer itu sehari dia produksi 8 hoax. Memang yang sengaja diproduksi untuk memperkeruh situasi, atau sengaja ada juga memprovokasi antar kelompok dukungan partai politik tertentu atau calon misalnya kepala daerah atau presiden, sengaja memang diprovokasi. Ada juga misalnya jenis konten yang memang menggunakan mencatut tokoh tertentu, misalnya itu imposter konten. Nah ini misalnya kan kita ini gini, kalau masyarakat ini kalau kita mendengar misalnya mungkin yang ngomong ini kepala daerah atau misalnya public figure gitu-gitu, dicatut namanya, misalnya membicarakan tentang hasil pemilu di TPS 1 Surabaya, pemenangnya adalah Mbak Lala, gitu ya. Padahal sesungguhnya faktanya itu misalnya itu tidak. Nah, tapi karena yang ngomong ini kepala desa atau lurah setempat, masyarakat kan percaya awalnya. Oh setelah di cross check, orang yang punya pengaruh setelah di cross check, oh ternyata bukan hasil KPPS, ternyata menghitung itu bukan partainya Pak Lala, ternyata yang lain. Nah ini kan kalau kemudian misalnya ternyata diketahui oleh masyarakat, baik sebagai pemilih maupun memang mendukung salah satu peserta pemilu, ini kan bisa jadi isu. Nah jadi artinya sengaja menggunakan imposter konten ini sengaja. Nah misleading, kalau misleading misalnya tentang pemilu juga bisa, misalnya yang tadi hasil sengaja kelompok-kelompok memang mengganggu ya, manipulasi hasil pemilu misalnya itu juga. Lalu kemudian ada juga namanya konten yang memang pas konten ini judul sama isi itu nggak sama. Oh kayak clickbait. Jadi kita ini kalau misalnya besok itu kita harus memilih menerima informasi itu memang harus baca, jangan baca judul. Jadi kan kebiasaan kita ini kan masyarakat memang baca judul. Ujungnya aja gitu ya. Sebelumnya mungkin bukan pemilu lah, misalnya soal kemarin isu gempa, Bengkulu akan terjadi gempa 8,9 skala Richter misalnya. Kemudian apa? Ketika masyarakat membaca informasi itu, lalu kemudian reaksinya macam-macam. Misalnya sudah menyiapkan, kemudian anaknya sudah izin dengan sekolah, kemudian yang meletakkan keluarganya ke tempat tertentu yang dianggap aman dekat pantai misalnya. Padahal kemudian kan di dalam ini nggak palsu ya, di dalam narasi informasinya itu kan dijelaskan bila terjadi gempa berulang-ulang, kemudian justru itu berpotensi untuk besar sangat sedikit. Tapi masyarakat kemudian gegabah, apalagi misalnya membaca informasi hoax, baca judul tapi tidak baca isi. Nah kalau namanya judul biasanya, kalau namanya hoax biasanya antara judul, permulaan, tengah dan isi itu nggak nyambung, nggak sama. Dan biasanya juga kalau misalnya kita lihat misalnya informasi yang palsu, judul dan isi nggak nyambung, itu biasanya juga akhirnya yang bertanggung jawab nggak ada. Nah misalnya tiba-tiba ada masuk akun WhatsApp kita itu satu pesan berantai mengatakan bahwa akan ada kejadian begini, lalu kemudian harus apa yang harus dilakukan, misalnya istighfar, melakukan apa-apa, di belakangnya diurutnya di belakangnya bila disebarkan ke 10 orang misalnya itu kamu akan selamat atau mendapat rezeki. Nah tipe-tipe seperti ini adalah informasi hoax. Itu banyak di grup. Itu banyak di grup WhatsApp dari dulu sampai sekarang. Nah apalagi besok menjelang pemilu. Jadi konten-konten palsu yang
parodi, misleading, kemudian memang manipulasi. Ini juga menjadi klasifikasi hoax yang mesti kita waspadai, supaya artinya kita memang sebagai pengguna media digital, sebagai penerima informasi dan produsen informasi juga harus hati-hati. Mana sebenarnya yang masuk klasifikasi hoax, mana yang tidak. Nah, itu. Atau misalnya pemilu misalnya, tiba-tiba ada kelompok atau seseorang menyatakan hasil pemenang pemilu si A misalnya, atau partai tertentu, padahal C1 misalnya KPPS tapi belum selesai misalnya, kan, karena yang paling kalaupun ada kemudian hitungan cepat KPU kan tetap kita, kalau KPU kan tetap berpedoman pada kertas hasil, artinya perhitungan lapangan gitu. Tapi kalau misalnya ada pihak-pihak belum lagi selesai pelaksanaan pemilu sebelum jam 13 sudah ada yang keluar. Nah ini kan juga, tapi saya ada orang pihak yang percaya. Nah kalau misalnya kemudian itu menggunakan tokoh tertentu bicara hasil pemilu, itu kan jadi kacau. Nah ini artinya tadi penting sekali sebenarnya persiapan oleh penyelenggara pemilu, menyiapkan masyarakat untuk memahami jenis-jenis mana hoax yang benar yang tidak, supaya artinya besok itu kemudian tidak termakan. Apalagi kalau pemilu ini kan biasanya berkaitan dengan ujaran kebencian, sara, orang kemudian mengkait-kaitkan misalnya calon tertentu, agamanya apa, dibawa-bawa, lalu kemudian sukunya apa, siapa yang di belakangnya. Nah gini-gitu sengaja digoreng-goreng, lalu kemudian menjadi konten hoax yang bisa kita terima. Nah kalau kemudian kita misalnya tidak punya kemampuan atau kecakapan digital untuk mengklasifikasi, oh ternyata ini hoax cukup di sini, atau hoax tidak perlu disebarkan. Tapi kalau misalnya tidak punya itu, maka dia kemudian sudahlah hoax kemudian ikut menyebarkan. Nah ini artinya mengenali hoax sejak awal. Saya kira itu menjadi satu kewajiban menjelang pemilu untuk diberikan kepada masyarakat. Nah kalau menjangkau seluruh pasti tidak bisa ya. Tapi misalnya nanti penyelenggara pemilu melakukan sosialisasi atau literasi digital, memahami hoax dan pemilu ini misalnya kepada tokoh-tokoh masyarakat, sehingga diharapkan, atau misalnya kepada pemimpin organisasi, diharapkan orang-orang ini yang akan kita minta kepeduliannya ya, menggugah empatinya untuk memberikan informasi kepada komunitasnya masing-masing sebagai perpanjang tanganan kawan-kawan Bawaslu maupun KPU sebagai penyelenggara pemilu. Oke, Bunda, dari beberapa klasifikasi tadi ada hoax yang memang sengaja dibentuk, ada yang memang itu judulnya tidak sesuai. Kalau Pak Windu mengklasifikasikan ini ketika masyarakat memberikan informasi, kemudian diklasifikasi oleh Pak Windu, gimana caranya? Nah, jadi kan Mafindo itu kan punya beberapa aplikasi ya, artinya kan masyarakat kita punya Buster Tools, Transback yang menjadi bagian dalam lambang kita, itu kan masyarakat bisa akses. Misalnya kalau dia merasa ini kok kayaknya mungkin parodi atau misleading, misalnya dia tinggal ketikkan clue misalnya konten itu kemudian kirim. Kita juga punya kalimat sada, itu salah satu nomor WhatsApp yang bisa dihubungi oleh masyarakat, nanti akan dijawab oleh aplikasi kira-kira ini masuk hoax atau tidak. Nah, dalam rangka menguatkan sebenarnya kecakapan literasi digital, juga ada aplikasi, kita kan juga ada aplikasi cek fakta. Kemudian yang bisa diakses oleh masyarakat, misalnya kita ragu nih, ini nggak kaitan dengan pemilu. Kemarin pas kita musim hujan, musim tahun ini ya, tiba-tiba jembatan Rawamakmur dianggap putus. Ternyata itu hoax kan? Ternyata itu kejadian di beberapa tahun yang lalu di Bogor Selatan. Saya sempat beberapa kelompok WhatsApp, grup WhatsApp saya, ketika ada masuk saya tanya ini sumbernya dari mana? Jawabannya rata-rata dari grup sebelah pun. Saya ngomong ini coba cek dulu. Tapi memang masyarakat lalu kemudian antusias datang ke tempat dalam rangka meng-cross check ini. Cuma ini kan kemudian sudah mengkhawatirkan sebenarnya beberapa kelompok masyarakat. Gimana lewat ini kita dari daerah, sama kami ya, daerah Bogor misalnya, kemana kita mau akses segala macam. Nah ini artinya orang yang menyebarkan ini sengaja tidak bertanggung jawab untuk apa? Untuk menimbulkan kerusuhan, kekhawatiran masyarakat. Nah
Artinya kemana? Kalimat Syahada, ada cek fakta, ada Hawkbuster Tool yang bisa kita akses untuk menanyakan. Nah, apa sih yang dilakukan oleh Mavindo ketika misalnya banyak informasi hoax yang masuk ke kita, gitu ya, ke aplikasi, itu akan dicek tingkat keparahan atau urgensi dari informasi tersebut. Kalau misalnya setelah diklarifikasi itu memang dia parahnya itu kan berdampak luas ya, lalu kemudian urgensi ini penting, maka dia akan direspon. Direspon seperti apa? Nanti akan dinarasikan. Misalnya terakhir, misalnya kita tahu ada video kaitan dengan gempa. Nah, gempa di Cianjur, karena kita belum lama ada gempa Cianjur, itu tiba-tiba beredar video orang yang lagi sedang sholat kemudian berhamburan, dikatakan di dalam narasi video itu bahwa ini adalah gempa susulan di Cianjur. Sehingga tentu ini yang nonton dengan ragam pendapat. Ada yang bawa agama, ada yang bawa, kemudian ada yang khawatir, ada yang berempati, dan kemudian ini kan sudah bias kemana-mana. Ternyata itu adalah hoax. Apa? Itu adalah video yang ketika terjadi gempa di Palu tahun 2018. Nah, itu dijelaskan oleh Mavindo bahwa narasinya ini betul, video itu betul, memang video itu benar, tapi bukan kejadian di Cianjur. Kejadian video ini adalah gempa di Palu tahun 2012, memang ketika itu waktu maghrib orang lagi sholat. Nah, artinya ini kan upaya sengaja memang merubah narasi sebuah video kemudian untuk mengkhawatirkan atau dengan tujuan tertentu membuat orang khawatir. Nah, artinya ini harus cepat. Jadi Mavindo cepat mengklasifikasi, oh ini harus cepat. Dan kemana kemudian Mavindo memberikan informasi ini? Selain bisa dilihat di websitenya Mavindo, kita juga punya YouTube video-video yang menerangkan bahwa minggu ini hoax berapa, lalu kemudian klarifikasi seperti apa. Nah, itu bisa dilihat juga. Jadi masyarakat bisa melihat di YouTube-nya Mavindo, selain memang websitenya Mavindo yang bisa dicek sebenarnya apa saja minggu ini, misalnya hoax tentang apa saja. Kalau misalnya ketika COVID misalnya, salah satu juga adalah pelajaran sejarah akan dihilangkan. Pak Menteri Nadiem Makarim menghilangkan sejarah. Nah, ini kan ribut nih semua pihak. Ini ternyata itu hoax diklarifikasi oleh Mavindo dan Kementerian Kominfo. Jadi sebenarnya kalau masyarakat mau ada waktu saja sedikit, lebih cermat dan teliti, ketika misalnya ada informasi yang tidak masuk akal, silakan ketik clue-nya melalui Google atau misalnya masuk ke aplikasinya Mavindo, itu pasti ada jawaban. Dia akan seret tiba-tiba dicek fakta.com atau liputan6.com yang memang ini platform media yang resmi. Nanti akan mengatakan bahwa oh ini palsu, narasi yang sebenarnya seperti apa, kejadian benar. Nah, karena di Mavindo itu sampai kita kan diajari soal mulai dari kebenaran video, kemudian keaslian gambar, misalnya itu kan kita juga diajarkan. Jadi artinya sebenarnya kita bisa, tinggal artinya memang penguatan literasi digital masyarakat terhadap situasi melawan hoax harus dilakukan. Artinya memang tadi kalau untuk sahabat Bawaslu nih yang menerima informasi ya Bunda ya, apapun itu tadi bisa langsung ke cek fakta tadi ya Bunda. Jadi bisa mengetahui apakah informasi itu hoax atau bukan. Nah Bunda tadi kan kalau untuk hoax ini kan saat ini sudah bertebar di mana-mana ya, bertebar di mana-mana. Kalau itu sanksinya ini Bunda, mungkin bisa menjadi pembelajaran juga untuk masyarakat atau sahabat Bawaslu yang menyaksikan saat ini. Apakah ketika kita menyebarkan hoax itu kita langsung kena sanksi atau hukum gitu Bunda? Sebenarnya kan kita sudah punya undang-undang ITE ya, itu di nomor 11 tahun 2008 pasal 28 ayat 2 misalnya, poinnya intinya menyebarkan berita bohong itu disanksi 6 tahun bahkan dendanya 1 miliar. Itu di pasal 28. Artinya sebenarnya untuk piranti hukumnya sudah tersedia. Lalu kemudian juga ada juga di KUHP misalnya juga maksimal 3 tahun, kemudian dendanya berapa. Di pasal yang berbeda misalnya di Undang-Undang ITE itu penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran juga disanksi itu 6 tahun, dendanya
penjara 6 tahun, dendanya 1 miliar. Cuma memang bicara soal hukum, Mbak Lala, kita ini kan masyarakat kita ini kan selain rendah literasi digital dan literasi media, juga tidak begitu melek soal hukum. Nah, ketika misalnya saya mungkin ketika misalnya kena dampak hoax dan dirugikan, bahkan kan salah satu itu kan penipuan digital itu salah satu hoax. Entah itu kan juga ada materi. Nah, kadang-kadang ini dilaporkan juga, kadang-kadang respon aparat juga tidak menjanjikan. Bukan berarti kita ingin menafikan bahwa kinerjanya aparat hukum, tapi memang kadang-kadang tidak menjawab menjadi keinginan korban. Misalnya kita sudah kehilangan uang sekian, ketika kita laporkan aparat hukum nggak bisa mengembalikan, artinya mencari orang ini tidak apa, mungkin pelakunya di luar daerah kita atau segala macam. Nah, ini membuat saya kira masyarakat kemudian ketika ada terkena berita bohong, informasi bohong, bahkan sampai penipuan digital merugikan itu, lebih memilih kemudian diam. Misalnya contoh kemarin kita literasi digital kepada lansia, itu kan hampir seluruh peserta itu pernah mengalami akibat ada informasi hoax, kemudian dicoba diikuti, ternyata itu sampai misalnya dia mengalami kerugian uang bahkan jutaan, kan itu ada juga beberapa pengakuan peserta. Atau yang terbaru misalnya kelompok soal penipuan digital ini untuk tujuan-tujuan tertentu dan memperkaya diri, menghasilkan finansial. Kemarin ada satu aplikasi ekspedisi tertentu, lalu kemudian dikirimkan melalui pesan WhatsApp secara masif. Ada banyak orang kemudian mengikuti tuntunan itu, dan itu ternyata mengambil data pribadi dan sampai membobol rekening kita. Nah, artinya sebenarnya sejauh itu. Jadi dampaknya itu tidak hanya secara psikologis, tapi kemudian trauma, finansial, lalu kemudian bisa juga artinya kita bersoal secara hukum sebenarnya. Nah, artinya harus memang hati-hati. Nah, kaitan dengan hoax tentang pemilu, kan piranti hukum tentang pemilu sudah cukup kuat. Selain tadi ada undang-undang ITE, ada undang KUHP misalnya, tentang KUHP, ini kan juga harus dikenakan. Nah, cuma memang kemudian yang bersangkutan itu harus melaporkan. Kalau kemudian misalnya dia nggak melaporkan, meskipun sanksi hukumnya sudah tersedia, itu nggak bisa diproses. Nah, artinya melaporkan harus ada bukti. Nah, bukti harus ada saksi. Kalau hukum kita paling tidak 2 alat bukti itu harus tersedia supaya kita ini, makanya kalau misalnya kejadian ada informasi hoax atau ujaran kebencian sengaja dibuat, itu memang harus rajin mendokumentasikan, screenshot. Kalau memang ada percakapan, kita simpan videonya, atau misalnya ada maki-maki, kita simpan itu. Bila kita perlukan untuk sudah berdampak negatif buat kita bawa ke ranah hukum, maka kita harus mempunyai pendukung itu. Kalau enggak, kita tidak bisa. Harus jelas ya. Jadi sanksi hukumnya sudah ada, tapi memang kemudian masyarakat yang bukan tidak mempersoalkan. Sebenarnya mereka mempersoalkan, tapi untuk bawa ke aparat hukum itu yang membuat mereka mungkin ada banyak pertimbangan. Jadi sekali lagi hati-hati menyebar berita bohong. Oke, baik, udah. Artinya memang saat ini kalau untuk bermedia gitu ya, kita harus memiliki banyak kemampuan dan juga hati-hati, jangan sampai nanti informasi kita sampaikan justru itu bakal bisa berantai yang merupakan hoax tadi gitu ya. Oke, baik, udah. Jadi kan Mavindo ini yang memiliki peran sebagai penangkal hoax ya, kalau kita lihat saat ini yang berperan untuk melawan hoax. Nah, untuk Kacamata Bunda sendiri ya, berperan aktif dalam Mavindo Bengkulu. Interviewnya Bawaslu berperan sebagai penyelenggara pemilu nantinya. Gimana caranya Bunda nanti agar Bawaslu ini bisa ikut serta juga dalam menangkal hoax? Ya, salah satu kan yang memang menjadi bagian pekerjaannya Bawaslu itu kan dalam melakukan pengawasan itu kan juga kalau misalnya nanti banyak hoax itu kan jadi merepotkan. Harus memverifikasi, harus memberikan hak jawab gitu ya. Nah, makanya artinya selain memang nanti kan ini kan ada upaya pencegahan, preventif, kemudian kuratif tindakan gitu ya, lalu kemudian penyelesaian.
Nah, dalam rangka ini menurut saya artinya supaya artinya ketika di tindakannya misalnya itu tidak soal media ini tidak terlalu repot, makanya harus disiapkan melalui bahasanya bahwa ini kan sosialisasi, bahasa kita literasi, sosialisasi kepada masyarakat supaya artinya masyarakat mengerti, memberikan informasi tentang kemungkinan misalnya jenis-jenis hoax tentang pemilu, kepada masyarakat. Kemudian tentu dalam pekerjaannya, makanya mereka harus melakukan jejaring. Jejaringnya ke siapa? Itu betul pertama pemerintah, peserta pemilu itu sendiri, kelompok masyarakat sipil atau perguruan tinggi. Nah, kemana misalnya sasarannya itu tinggal misalnya KPU, Bawaslu menetapkan sebenarnya ke kelompok mana yang dianggap paling penting. Nah, kalau kita Mafindo misalnya salah satu yang penting kita anggap itu kan pemilih pemula. Nah, kayaknya bersinergi lah Mafindo dengan Bawaslu. Pemilih pemula ini salah satu kelompok di atas dia mencapai 60%, harus digugah untuk peduli dengan pesta demokrasi yang 5 tahunan ini sebagai wujud pertanggungjawaban dan kewajiban kita sebagai warga untuk menggunakan hak pilih, tetapi juga ikut melakukan upaya untuk menegakkan pemilu yang damai. Pemilu yang damai tentu salah satu misalnya mengerti apakah informasi tentang pemilu ini benar atau palsu. Nah, ketika milenial atau masyarakat secara umum mampu membedakan misalnya ini informasi hoax dan ini informasi yang benar, maka ini kemungkinan akan mengurangi dampak-dampak negatif. Pertama misalnya dia ikut menyebarkan. Lalu kemudian kalau informasi itu ada, Mbak Lala, kemudian dia tidak ikut kemudian terprovokasi misalnya. Kalau bisa upaya-upaya ujaran kebencian tentang kelompok-kelompok tertentu atau pendukung salah satu pasangan calon misalnya itu, kemudian dia nggak ikut. Jadi artinya dia ambil napas dulu lah, meskipun misalnya saya ini sebenarnya berafiliasi ke sini. Ini soal ketertarikan ya, kalau kita kan netral gitu. Nah, maka dia tidak mengambil tindakan gegabah. Nah, menurut saya artinya sosialisasi atau istilah kita literasi itu sangat penting dilakukan kawan-kawan Bawaslu ke kelompok-kelompok yang memang mereka katakan strategis. Nah, salah satu ke kelompok pemula, pemilih pemula. Nah, karena tidak mungkin Bawaslu menggapai seluruh masyarakat Bengkulu, misalnya provinsi kan punya kabupaten kota ya. Nah, tentu nanti misalnya melibatkan tokoh-tokoh masyarakat atau perguruan tinggi yang memang bisa diajak untuk diseminasi informasi, berkolaborasi untuk mencegahkan hoax di Bengkulu berkaitan dengan pemilu. Ini harus dilakukan. Nah, kalau misalnya sudah terjadi, tentu tindakannya memang kemudian penyelenggara Bawaslu juga harus menyiapkan. Ada harus melakukan klarifikasi, barangkali Bawaslu punya aplikasi yang bisa diakses oleh masyarakat, misalnya by phone kah, atau WhatsApp yang bisa dihubungi misalnya, atau justru ada aplikasi yang memang bisa pengaduan masyarakat. Nah, ini harus menurut saya ketika ada hoax tentang pemilu harus diklarifikasi supaya masyarakat juga bisa tahu, oh ternyata ini penjelasan Bawaslu atau KPU ini kejadian kapan, ini terjadi di mana, sehingga masyarakat oh ya clear misalnya ini bukan nas. Ketika misalnya itu sudah berkaitan dengan hukum, tentu nanti larinya Bawaslu akan membawa itu ke ranah hukum. Saya kira itu. Jadi sekali lagi yang paling penting karena kita upayanya mengajak pemilu yang berlangsung damai, tertib, aman, jurdil gitu, maka harus melakukan sosialisasi dengan berkolaborasi dengan berjejaring kepada banyak pihak. Saya kira itu yang harus dilakukan supaya artinya keinginan bersama untuk pemilu yang terselenggara dengan baik, damai gitu ya, masyarakat kemudian tidak bentrok sana sini, itu yang salah satu upaya. Menggunakan apa selain tetap muka? Kan juga bisa menggunakan berbagai media yang sosial mungkin bawa sebelumnya. Iya. Artinya juga saat ini kalau untuk kita tadi berbicara mengenai Bawaslu yang sebagai penyelenggara itu juga harus cepat gitu ya Bunda ya. Jadi ketika ada informasi yang hoax langsung diklarifikasi juga, karena pasti masyarakat menunggu apakah informasi ini benar atau enggak. Iya. Dan tadi Bunda kalau
pasti mudah-mudahan yang paling dekat dengan mereka itu cara menyasar agar mereka terhindar dari hoax. Ya, pemilih pemula ini kan sebenarnya kan mereka punya organisasi juga ya. Artinya mungkin kalau sekolah itu kan punya OSIS, punya himpunan-himpunan gitu. Kalau mahasiswa kan punya hima. Karena mereka ini kan adaptif dengan teknologi. Ya, benar. Selain luring sekali-sekali, tapi menggunakan media sosial ini menjadi salah satu media yang bisa dilakukan oleh Bawaslu untuk menyasar mereka. Artinya ada informasi-informasi, mungkin pesan-pesan singkat yang menarik begitu ya, dikemas supaya artinya mereka lebih tertarik. Ya kan, kemudian narasi panjang gitu, anak-anak ini kan nggak begitu suka baca, literasinya kan rendah ya. Tapi artinya dengan apa istilahnya itu, kalau diceritain gambar-gambar, pesan-pesan singkat gitu menarik, itu mereka akan. Nah, saya kira memang harus ada ruang khusus di media sosial yang disiapkan oleh penyelenggara, oleh Bawaslu. Apa itu pengawasan partisipatif? Apa itu hoax dan pemilu? Bagaimana misalnya anak-anak boleh masyarakat bisa berperan serta untuk memerangi itu? Nah, itu saya kira itu informasi itu juga harus diberikan. Saya lupa tadi penelitian ini salah satu KPID dong. Iya, KPID dong. Komisi Penyiaran juga misalnya melakukan pengawasan. Bawaslu dengan peserta pemilu, kami melakukan pengawasan informasi melalui lembaga penyiaran juga. Artinya untuk penyiasan para pemilih pemula, kemudian paling dekat dengan mereka adalah media sosial gitu ya. Ya. Artinya mungkin bisa dengan konten-konten yang menarik, gitu Iya. bisa mereka langsung melibatkan konten-konten kreator yang mungkin ngomongnya sedikit tapi maknanya gitu ya. Ini penting juga, artinya salah satu upaya saya kira yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan Bawaslu untuk menyasar kelompok ini. Kalau yang ke orang-orang tua ini kan lebih kepada muka, harus jelas siapa yang ngomong. Nah, ini juga harus jadi diklasifikasi sebenarnya untuk menyasar orang-orang ini supaya artinya tujuan dari penyelenggaraan pemilu itu berlangsung baik, pelanggaran sedikit sehingga pekerjaan Bawaslu juga lebih tidak terlalu berat lah ya gitu. Kalau masyarakat kemudian dia udah cerdas, sudah memahami haknya, kewajibannya gitu. Mungkin boleh diberikan sedikit pesan-pesan dari Bunda ini selaku perwakilan dari Mafindo ya, untuk masyarakat agar nantinya bisa melek atau terhindar dari pemberitaan hoax. Ya, jadi untuk sahabat Bawaslu, sahabat Bawaslu, kece pemilu, kami berharap bahwa kita ini akan menyambut perhelatan pemilu 5 tahunan. Kita akan memilih peserta pemilu 14 Februari 2024. Mari kita bersama-sama, artinya berpartisipasi menegakkan peraturan pemilu, karena sebenarnya kewajiban melakukan pengawasan itu tidak hanya Bawaslu sebagai bagian dari penyelenggara pemilu, tapi kita masyarakat juga harus aktif. Dengan seperti apa? Pertama, tentu kita di tengah era digital ini, mari kita menerima informasi itu dengan cermat, dengan teliti sumbernya, teliti siapa yang bicara, kemudian siapa yang medianya, media apa, itu satu. Kalau misalnya ada informasi yang kita rasa ini sesuatu yang tidak masuk akal, maka jangan dulu kita bagi. Kita baca ulang dengan teliti. Kalau memang itu kita rasa itu memang informasi palsu, maka stop di kita. Jangan kita bagikan, tetapi boleh kita bertanya kepada pihak tertentu yang kita anggap mengetahui, atau kita cari di aplikasi Mafindo, cek fakta, atau turn back hoax misalnya, kemudian ke kalimat saya, atau bisa juga misalnya diketik di Google clue apa yang akan kita cari. Jadi sebagai pengguna media sosial yang aktif, kita harus mendapatkan informasi yang sehat. Sehatnya tentu mampu memilah. Yang berikutnya adalah tentu, karena ini adalah tanggung jawab kita bersama sebagai warga, saya kira kita juga harus bersama-sama memerangi hoax ini
dengan tidak membagi informasi yang kita rasa itu informasi tidak kredibel, lalu kemudian memberikan berpartisipasi dalam komunikasi media digital, juga memberikan informasi-informasi yang bermanfaat. Jangan kemudian meneruskan informasi yang palsu, misalnya gitu ya, baik itu di media sosial Facebook atau grup WhatsApp atau misalnya YouTube atau Twitter. Jadi sekali lagi bahwa pemilu ini adalah bagian kerja bersama, maka melawan hoax tentang pemilu menjadi bagian kerja bersama. Kira-kira itu. Mungkin terakhir Bunda bisa memberikan harapan yang lebih spesifik kepada Bawaslu yang nanti berperan sebagai penyelenggara pemilu itu dalam melaksanakan pemilu. Ya, saya kira tentu kita sebagai masyarakat berharap bahwa kawan-kawan Bawaslu itu memang menegakkan aturan yang sudah ada. Nah, dalam rangka tegaknya aturan ini tentu selain memang kita harus on the track dengan aturan yang sudah ada, tentu kita harus berkomunikasi clear kepada banyak pihak, baik itu peserta pemilu, masyarakat, pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat yang bisa atau organisasi yang memang bisa kita ajak berkolaborasi untuk menerjemahkan aturan pemilu 2024 yang akan datang. Oke, baik Bunda, terima kasih banyak informasi sudah diberikan ke sahabat Bawaslu yang sedang menyaksikan di podcast Kecil Pemilu kita edisi kali ini. Bunda, semoga informasi kita berikan bermanfaat dan tentunya harapan kita bersama ya Bunda di 2024 nanti menjadi pemilihan pemilu ini pesta demokrasi yang benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat, bisa memberikan banyak sekali manfaat dan memunculkan tokoh-tokoh yang nantinya bisa memberikan inovasi serta gebrakan baru, menjawab persoalan. Iya. Dan tentunya kita sangat menghindari sekali segala macam bentuk hoax ya Bunda ya, karena hoax ini bertebaran di mana-mana. Untuk itu untuk sahabat Bawaslu tadi mungkin sudah disampaikan oleh Bunda Fonika bahwasannya untuk memerangi hoax kita membutuhkan kerjasama dan kolaborasi dari seluruh aspek termasuk masyarakat. Ya. Jadi semuanya ketika mendapatkan informasi telah terlebih dahulu dilihat sumbernya kredibel, dan langsung tadi bisa dicek fakta atau melalui aplikasi Hoaxbuster Tools dan juga di Tembak Hoax atau di Kalimasada. Oke, Bunda Monika terima kasih banyak Bunda dengan waktu kita bisa ngobrol-ngobrol kembali gitu ya. Dan sahabat Bawaslu, dengan demikian berakhir kebersamaan kita di podcast Kecil Pemilu edisi kali ini. Akhir kata saya Aldila Vidya mewakili segenap kerja petugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.